Baik, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di 1 Yohanes di pasal yang ketiga. Nah, di pasal yang ketiga, Rabu yang lalu kita belum menyelesaikannya. Nah, malam ini kita akan menyelesaikan ayat dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 11 dan yang ke-22. Oke. Nah, di ayat ini saudara-saudara kalau kita coba perhatikan konteksnya itu ya, bahwa Rasul Yohanes ya ingin memberikan uh, penggaran-penggaran instruksi ya kepada orang-orang percaya. Kalau kita lihat dari awal 1 Yohanes, ya kita lihat pasal 1, 2 dan masuk ke 3 banyak hal yang ingin disampaikan, yaitu mengenai tentu doktrin yang benar ya, doktrin yang diajarkan oleh para rasul yang disampaikannya kepada kita, dan juga dia ingin supaya doktrin yang kita pelajari, yang kita terima dan kita harus aplikasikannya, maka itu praktek yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah, the children of God, ya. Maka itu dia tekankan kepada the children of God, kepada anak-anak Allah, di mana kita yang telah mengenal Allah. Nah, ini jangan ya, di ayat ke-9. Kemudian juga kita lahir dari Allah, dan juga kita yang sudah lahir dan kita yang tentu tidak melakukan dosa lagi. Tentu yang melakukan dosa lagi itu ada punya pemahaman pengertian tidak mengulangi dosa-dosa yang habitual atau yang terus-menerus dosa yang sama. Oke. Nah, ini dia ingin supaya the children of God yang berbeda dengan the children of devil ya, atau anak-anak iblis itu kita harus hidup kudus, ya, hidup saleh, dan kita harus hidup berbeda dengan anak-anak iblis ini. Nah, ini merupakan adalah tanda ya anak-anak Allah yang berlawanan dengan anak-anak iblis. Saudara bisa baca di pasal yang kedua, ayat yang kedua, kemudian di ayat ketiga dan yang ayat ke-10 ya. Di sana tertera dengan jelas sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-11 sampai 24. Mari kita perhatikan. Mari kita lihat di ayat yang ke pasal 3 ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap dalam maut. Seperti orang-orang yang membenci saudara-saudara adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, jadi kita bisa lihat beberapa pelajaran dari sini, saudara. Yang pertama itu Rasul Yohanes menekankan bahwa sebagai anak-anak Allah atau the children of God, ya kita harus saling mengasihi. Nah, saling mengasihi tentu ini ada hubungannya dengan anggota gereja, yaitu ada local church di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat. Di sini ditekankan, sering ditekankan oleh Rasul Yohanes ya, saling mengasihi. Saling mengasihi ini adalah the practical ya, praktek kita sebagai orang-orang percaya mempraktek atau mentaati perintah Yesus Kristus. Nah, kalau saudara baca di pasal 2 ayat 3, nah saudara di sana tertera lagi harus saling mengasihi. Kemudian ayat 7, ayat 11 juga harus saling mengasihi. Nah, Yohanes mengatakan pesan ini sudah diberitakan sejak semula bahwa orang-orang percaya harus saling mengasihi. Nah, coba kita bandingkan di dalam Injil Yohanes. Nah, ini kan Yohanes yang tulis kan, Rasul Yohanes. Nah, sekarang kita lihat coba di Injil Yohanes.
juga yang ditulis oleh Rasul Yohanes pasal 13 ayat 34 35 sana juga kamu harus saling mengasihi. Dia mengatakan kepada murid-muridnya ya, yang mereka yang langsung dididik oleh Yesus ya. Juga kita lihat lagi di pasal yang ke-15 juga Yohanes mengatakan ayat 12 13 pesannya kepada juga harus saling mengasihi. Nah, jadi tekanannya apa? Pengajarannya itu ditekankan wah orang-orang percaya ya, pengikut Yesus itu memang harus saling mengasihi ya. Tapi realitanya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam satu anggota gereja yang ditekankan harus saling mengasihi, tetapi seringkali mencela ya, saling kali terjadi perbedaan pendapat dan saling istilahnya berantem. Kalau saudara kalau lihat di YouTube jadi viral sekarang ya, gereja Protestan yang ada di Sumatera ya. Sekarang anggota jemaatnya saling berantem karena mau berebut gedung gerejanya ya. Dan pendetanya semuanya mau diusir dan sebagainya. Wah, ini memang bertentangan, sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab atau ajaran Yesus Kristus. Mengapa bisa terjadi begini? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kenapa? Karena ini kan masalah jabatan, masalah gedungnya, saling berebut jabatan dan sebagainya. Apakah itu yang Tuhan inginkan kan? Bukan kan? Nah, inilah kita lihat gereja makin hari seperti PT perusahaan saling merebut ya, saling mau berantem dan sebagainya. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang kedua pelajaran yang kita bisa petik dari bagian ini bahwa Rasul Yohanes mengungkit kembali mengenai Kain membunuh adiknya. Ayo bayangkan itu adik kandung loh yang dilahirkan oleh satu ibu, bapaknya hanya satu Adam gitu kan. Maka itu Yohanes mengatakan, orang Kristen, orang yang percaya atau disebut the children of God. Nah, dia selalu memakai the children atau di dalam surat Yohanes ini dia ada 3 kategori orang Kristen yang dia sebut itu ya, a little children dia panggil kan, and then kemudian a young man, kemudian a father, nah, dia istilahnya kan, jadi semua itu sebenarnya adalah anak-anak Allah. Oke, anak-anak Allah jangan meneladani Kain, itu ayat yang ke-12, saudara perhatikan tuh ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Sudah bayangkan alasannya kenapa dia membunuh adiknya? Karena Habel benar. Ini kan saudara perhatikan dia 12 kan? Perbuatan adiknya itu benar, tapi perbuatan Kain itu jahat. Nah, ini awal pertama manusia itu yang melakukan pembunuhan itu. Kenapa? Karena Kain berasal dari si jahat. Karena si jahat itu bapaknya itu, iblis itu adalah pada awalnya adalah pembunuh. Sangat jelas. Oke, kita tidak boleh meneladani orang-orang yang demikian. Oke. Nah, saudara, ini kan tentu orang yang pembunuh itu pasti akan dihukum oleh Tuhan ya. Nggak bisa diabaikan. Tetap akan dihukum, saudara-saudara. Mungkin saudara kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ya di Indonesia ya mengenai kejahatan-kejahatan ya. Dulu kan belum ada namanya undang-undang IT, sekarang sudah ada undang-undang IT ya. Sekarang tidak boleh mencela orang, tidak boleh menghina orang, tidak boleh menghina secara verbal kepada orang lain, mengatakan kamu anjing, kamu babi dan macam-macam ya. Itu bisa masuk ranah kriminal kan begitu, apalagi membunuh orang. Ya kalau membunuh orang itu satu kejahatan, itu secara universal itu memang jahat ya, tapi ada hukumannya juga yang berbeda-beda. Kalau di zaman sekarang ya, dulu hukuman berat bagi kriminal pembunuh itu the capital punishment, itu yang berlaku ya di seluruh dunia, tapi lama-lama diubah oleh mereka yang
membela hak asasi manusia. Nah, itu jadi masalah ya. Mereka yang membela hak asasi manusia, tapi mereka tidak membela hak korban yang dibunuh oleh orang lain. Jadi mereka membela pembunuh. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Itu sangat bertentangan. Tapi kita mengakui negara komunis, negara lain-lain tetap memperlakukan hukuman capital punishment bagi mereka yang benar ya, kriminal ya kita mengatakannya. Ya, kalau dia benar kriminal, memang itu harus capital punishment. Oh, itu melanggar hukum, Pak. Nggak sesuai dengan ajaran Yesus. Anda salah pemahaman itu. Ya, kalau kita tidak sengaja membunuh orang, itu ada hukumannya. Kalau di PL itu kan ada namanya kota tempat perteduhan minta perlindungan. Misalnya dia tidak sengaja membunuh orang, waktu dia potong-potong kayu, tiba-tiba kepala kapaknya itu terbang, kena orang, kepalanya mati. Itu tidak sengaja. Kalau dia ada sengaja membunuh dan juga mau berdrap atau memperkosa orang, oh itu berat gitu. Kalau di Alkitab sangat berat. Tapi sekarang kan sudah diringankan ya gitu, saudara. Jadi sebenarnya hukum apa namanya itu istilahnya itu ya, hak asasi manusia itu sebenarnya ya tidak membela korban sebenarnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang ke-13 itu kita diinstruksikan, diajarkan supaya kita mengetahui bahwa kita ini milik Allah, kita ini anak-anak Allah, kita bukan anak-anaknya setan. Karena itu kita harus menyadarinya, saudara, bahwa dunia membenci orang percaya, membenci milik Allah. Kita anak-anak Allah milik Allah, kita milik Kristus, kita pengikut Yesus. Maka dunia membenci orang percaya. Ayat 13, saudara bisa baca itu kan? Ya enggak? Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kenapa? Sebelum dia membenci kita, percaya, dia sudah membenci Yesus Kristus. Nah, sudah bisa baca di Yohanes pasal 15, 18, 20. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu, kata Yesus Kristus. Nah, jadi dunia ini membenci kita. Ya, kalau dia tidak membenci kita, kenapa? Karena kita sama dengan dunia, berkawan dengan dunia, saudara. Maka itu kan Yohanes mengatakan di pasal yang kedua 15, janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa ada yang ada di dunia ini. Nah, jangan salah paham lagi. Itu kalau mengasihi dunia itu adalah hidup kita ditaruhkan kepada dunia ini ya, jangan. Hidup kita harus taruh kepada kehendak Bapa, yaitu mengutamakan Bapa. Kita harus bekerja, yes, mencari uang, ya. Ya, kita yang Kristen bekerja di perusahaan yang tidak percaya, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah kan? Tidak ada yang bisa. Ya, kita tetap akan menjaga kesaksian hidup kita bahwa kita punya Tuhan, kita milik Tuhan. Oke, dunia memang membenci kita, anak-anak Allah. Oke, nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, jadi sangat jelas mengenai ini ya. Kemudian saudara, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-14-nya, di sini Yohanes mengatakan ya, orang percaya, anak-anak Allah, kita ini telah berubah posisinya. Kita sudah dipindahkan. Posisi dulu kita dari maut, kita ke dalam hidup. Puji Tuhan. Nah, setiap orang percaya harus menyadarinya. Dulu kita anak-anak Allah, kita ikut dunia, kita cinta dunia, dan sebagainya. Tapi setelah kita percaya, ya kita dipindahkan posisi kita dari maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Itu yang ayat 14 itu. Oke, puji Tuhan. Nah, kemudian yang ayat 15 lagi, di sini ditekankan lagi oleh Yohanes mengatakan bahwa pembunuh tidak memiliki hidup kekal.
Nah, ini harus diinterpretasi dengan perbandingan ayat demi ayat ya, konteks demi konteks dan situasi harus dilihat juga ya. Tentu orang kalau yang membunuh orang itu adalah kejahatan yang memang tidak Tuhan tidak akan toleran ya seperti Kain gitu ya. Tapi Kain membunuh adiknya tidak langsung dibunuh oleh Tuhan loh ya. Ya itu di awal-awal zaman itu ya. Tuhan sebenarnya bisa membunuh si Kain sebenarnya. Tapi Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk dia bisa berubah, bertobat ya. Makanya dia dikasih tanda ya, supaya orang jangan membunuh Kain gitu loh. Aduh, Tuhan itu maha baik, maha pengasih ya. Dia kepada Kain. Tetapi akhirnya Kain itu dikatakan itu si pembunuh. Nah, dia tidak memiliki hidup yang kekal, sudah dikasih kesempatan. Nah, jadi orang yang membunuh kita harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kan begitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya begini. Apakah seorang yang membunuh orang lain jika dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan akan mengampuni dosanya? Kan begitu. Pak, kalau orang yang melakukan kriminal kejahatan ya, kejahatan yang bagaimana? Kadang-kadang kita juga harus tahu apa nama itu ya, bedain kejahatan yang bagaimana ya. Kalau dia tiba-tiba, kalau ya kan kalau tiba-tiba dia percaya Yesus kok enak masuk surga. Nah ini yang sulit diterima oleh agama lain ya. Saya pernah diskusi atau berdebat sama orang. Apa orang Kristen kok enak aja? Itu udah memperkosa orang, membunuh orang, tiba-tiba katanya nggak tahu, saya nggak tahu mana yang orang. Dia kemudian lah gitu percaya Yesus, mendapat pengampunan dan masuk surga, enak aja loh. Betul nggak sudah? Kalau secara logika kita berpikir kan, kok orang jahat yang membunuh, yang memperkosa, dan percaya Yesus, Yesus mengampuni dia, kok bisa masuk surga ya? Nah ini agama lain seperti Buddha dan yang lain itu mereka tidak bisa terima ini. Sulit menerima ini. Tapi Alkitab mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita ya. Dosa apa aja? Kalau saudara bertobat percaya kepada Yesus, tentu Alkitab ya, Alkitab mengatakan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Seperti yang di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu mengatakan jika kamu mengaku dosamu, dia setia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oke. Tentu saudara-saudara ada dosa yang membawa maut dan ada dosa yang tidak membawa maut. Itu pun harus kita pilah-pilah lagi, harus divide, rightly dividing the word of truth. Tapi nah dari tekanan di sini Yohanes ingin mengatakan ini orang ini yang membunuh ini tentu tidak memiliki hidup yang kekal. Kita harus divide-nya. Apakah dia itu di dispensasi anugerah atau di tribulasi? Kalau dia di tribulasi, udah orang kek bilang mokiu itu nggak bisa ditolong lagi namanya ya, maka you akan masuk neraka selama-lamanya ya kan, binasa kan begitu ya. Tapi kalau di anugerah namanya di dispensasi anugerah gereja itu disitulah kita lihat kasih Allah yang begitu besar kepada manusia ya. Nah, itu manusia tidak menyadari itu bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada sehingga dikaruniakan anak itu setiap orang percaya kepadanya akan memperoleh hidup dan tidak dihukum. Itu makanya itu kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, grace upon grace ya yang kita dapatkan. Oh, kita orang-orang yang sangat beruntung bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan lagi poin yang berikutnya. Di ayat yang ke-16, mari kita bahas. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Wah, kasih Kristus gimana? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita orang berdosa. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Wah, ini kita harus juga menyerahkan. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Jadi intinya begini bahwa Yesus datang menunjukkan kasihnya, kasih Allah Bapa itu melalui dia ya. Dia rela mati bagi dunia ini. Gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai orang percaya telah terima kasih karunia-Nya, ya kita juga harus melakukan
seperti apa yang Yesus ya, di mana dia rela ya, ya kita juga harus mengasihi ya, tentu kita harus rela buat sesuatu untuk saudara kita. Oke. Kemudian di ayat 17 dan 18 ya, kasih itu harus diwujudkan dengan tindakan ya, bukan hanya kata-kata saja ya, bukan hanya teori saja kata orang begitu ya. Kemudian ayat yang ke-19 dan 23 saudara bisa lihat di sana. Nah, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Oh yes, kita anak-anak Tuhan, kebenaran berasal dari Allah. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala. Aduh, ada orang yang hatinya sangat lembut. Aduh, aku bersalah. Oh, aku buat ini dan sebagainya. Ya, kalau Anda sudah percaya, puji Tuhan, Allah Yesus telah menanggung dosa itu, ya kan, dan memberitahu kepada kita bahwa Yesus telah menanggung dosa kita. Oke, jangan buat-buat dosa lagi, kan begitu. Oke, oke. Nah, kemudian ayat 21. Saudaraku yang kasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya dan untuk mendekati. Oh ya, kalau kita sudah percaya, kita punya hubungan relationship dengan Allah dengan baik karena kita milik Tuhan. Kalau kita ditebus oleh Yesus Kristus kan, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Puji Tuhan, you menuruti berarti you taat. Ya, you berbuat sesuatu dan berkenan kepada Allah. Nah, jadi di sini dikatakan adalah kita harus menuruti dan kita harus taat akan perintahnya. Saling mengasihi lagi. Nah, gitu ayat 19-23. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, poin terakhir ya, bahwa kita orang-orang yang percaya yang sebut anak-anak Allah itu yang telah ditebus oleh Yesus Kristus ya, di mana kita memiliki persekutuan di dalam Allah karena kita menuruti perintahnya. Itu ayat 24. Mari kita lihat bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, oh puji Tuhan, dia diam di dalam Allah. Puji Tuhan, nah, Allah di dalam dia. Nah, ini kita punya relationship kita sama Allah. Allah dengan kita. Oke? Nah, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Kok ada Allah dalam kita? Ya, kalau Allah Bapa ada dalam kita, Yesus juga ada dalam kita, dan Roh Kudus juga yang dikaruniakan dalam kita. Jadi ini ada hubungannya dengan Trinity ya. Nah, sekarang akhir zaman ini, wah di YouTube di mana di Indonesia itu sangat gencar perdebatan antara satu gereja dengan gereja lain yang pemahamannya berbeda tentang Trinity. Ya kan? Kita percaya Trinitas. Ada gereja yang lain percaya non-Trinitas atau Unitarian. Kita Trinitarian. Nah, apa Trinitarian? Itu jadi perdebatan hangat sampai hari ini, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Nah, jadi ini masalahnya begini. Mana yang benar kan kita? Mereka juga mengaku mereka benar. Nah, kita tentu mengatakan kitalah yang punya pemahaman yang benar. Nah, dari sejak penciptaan alam semesta ini, dari Taman Eden dan terus sampai di Perjanjian Baru kita melihat sangat jelas dijelaskan oleh Yesus sendiri, ya, bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada nggak? Ada Allah Roh Kudus, yes. Bukan tiga Allah ya. Kemudian, oh kalian percaya tiga Allah, ya. Nah, kita tidak percaya tiga Allah, kita percaya satu Allah, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi kan tiga Allah katanya. Kita kadang-kadang gimana ya? Kita ingin menjelaskan, dari mereka tidak bisa, tidak gampang menerima hal ini. Oke, tapi nggak masalah. Kita percaya satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, saudara. Sampai di sini pelajaran kita malam hari ini di 1 Yohanes pasal 3.
Ya, minggu depan hari Rabu kita akan lanjutkan pasal yang ke-6. Pasal 6. Pasal yang keempat maksud saya, oke, di 1 Yohanes pasal 4, yaitu tentang roh Allah dan roh antikristus, begitu ya. Oke, baik. Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam doa.